Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Syarif Rosa Channel dan anak-anakku semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Sampai hari ini kita masih bisa belajar seperti biasa, dan mari kita sama-sama melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 untuk semester genap sampai pada permasalahan pembahasan terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah Quran Surat Luqman ayat 13-14. Infografis pada materi pembelajaran ini adalah semua siswa diharapkan mampu membaca, mampu mengidentifikasi hukum tajwid, dan mewujudkan perilaku sesuai Quran Surat Luqman ayat 13-14. Kemudian semua siswa juga diharapkan mampu menunjukkan perilaku saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan sesuai Quran Surat Luqman ayat 13-14. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa juga harus mampu menerapkan perilaku saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan sesuai Quran Surat Luqman ayat 13-14 dalam kehidupan sehari-hari. Materi tadabbur kali ini adalah amatilah gambar di bawah ini, lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar yang terkait dengan tema terbiasa saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan. Nah, perhatikan gambar 1, itu maksud dan maknanya apa. Kemudian gambar 2 juga maksud dan maknanya apa. Silakan kalian tulis dalam buku pembelajaran kalian masing-masing. Ini adalah sebagai tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah perhatikan artikel berikut ini. Berbicara egois dan kepala batu tak ada untungnya. Watak dan pembawaan orang pasti berbeda-beda. Ada orang yang berwatak keras dan ada orang yang berwatak lembut. Semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar masing-masing dapat melengkapi dan menyempurnakan. Kita bisa bayangkan seandainya satu keluarga berwatak lembut semuanya, tentu keluarga tersebut menjadi kurang terdapat disiplin. Begitu pula seandainya dalam satu keluarga berwatak keras semuanya, jadinya keluarga tersebut mudah terjangkit stres. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat adil, telah menciptakan watak dan bawaan manusia berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi. Sikap egois dan keras kepala seseorang mudah ditandai dengan kedapatan tidak pernah mau tahu perasaan orang lain. Di pikirannya hanya ada kalimat aku dan aku, serta apa yang diinginkan harus tercapai dengan cara apapun. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap egois dan keras kepala jangan dipelihara, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan yang dapat saling menasehati dan memberikan masukan antara satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya Islam menjelaskan kebalikan ciri-ciri manusia yang merugi atau yang merugi, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Asr
yaitu manusia yang mau saling menasehati, dengan kata lain adalah hubungan sosial di antara sesama manusia akan berjalan dengan baik dan harmonis menurut ajaran Islam jika sesama manusia selalu saling menasehati, saling membantu, dan saling menjaga hubungan persaudaraan. Setiap orang pada dasarnya ingin dihormati dan diperlakukan secara baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha saling menasehati dalam kebaikan dan menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama orang lain. Selanjutnya membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali." Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kemudian tugas kalian adalah mengidentifikasi tajwid Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Adapun asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Pertanyaannya adalah, siapakah Luqman itu sampai bisa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Diriwayatkan Luqman adalah seorang penggembala yang hidup selama 1000 tahun, sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihi salam berkuasa, dan Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihi salam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengharumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Qur'an, dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Jadi suatu hari ketika Luqman beserta anak laki-lakinya dalam perjalanan menuju ke kota, Luqman menaiki keledainya, sedang si anak berjalan di belakangnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman juga ikut naik ke atas keledai bersama-sama. Kemudian lagi-lagi seorang memperbincangkan mereka.
Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak sangat bodoh sekali yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak laki-lakinya dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah: satu, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Yang kedua, bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Adapun perilaku saling menasehati dan berbuat baik dalam kehidupan, yang pertama mempererat hubungan antara sesama manusia. Nasihat menasehati antara sesama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang bisa kita ambil, perilaku dalam kehidupan sehari-hari tergolong orang yang tidak rugi dalam kehidupan. Jadi kita termasuk orang yang saling menasehati dalam kebaikan, itu tidak akan rugi dalam kehidupannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kemudian selalu terkontrol jiwanya. Akan teringat jika kita akan berbuat kemaksiatan, sehingga tidak jadi berbuat kemaksiatan karena diingatkan oleh temannya. Akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nasihat menasehati itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 tersebut. Sampailah pada akhir materi pembelajaran ini adalah tugas siswa. 1, kalian coba menelaah tafsir Quran surat Luqman ayat 13-14, dan disarankan untuk menggunakan literasi minimal 2 kitab tafsir. Jadi biar ada pembanding dan semakin banyak pengetahuan tentang tafsir Quran surat Luqman ayat 13-14. Yang kedua, menghafal atau hafallah Quran surat Luqman ayat 13-14. Ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan di rumah masing-masing. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan tugas. Dan akhirnya, sebelum saya tutup materi pembelajaran ini, saya selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, ingat pesan ibu, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu menjaga jarak dalam setiap kegiatan atau aktivitas apapun, karena kondisi COVID-19 di Indonesia masih merajalela. Dan kita doakan semua semoga ini cepat berlalu
dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.